Perbedaan akad produk, bank syariah dengan bank konvensional. Akad mudharabah adalah akad yang bisa digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah. Investasi syariah yang dimaksud hadir dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk produk perbankan lainnya. Akad bagi hasil mudharabah bank syariah dan bunga bank konvensional. Dalam akad ini, Syahibul Mal menyerahkan sejumlah modal kepada mudharib yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Manfaat yang dihasilkan kemudian akan dibagi secara proporsional antara Syahibul Mal dan mudharib. Akad mudharabah dilakukan antara dua pihak, Syahibul Mal pihak yang memiliki modal dan mudharib pihak yang mengelola modal. Jenis-jenis akad mudharabah. Pertama, mudharabah mutlakah. Mudharabah mutlakah adalah jenis akad mudharabah yang memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam mengelola modal yang diberikan oleh Syahibul Mal. Kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah jenis akad mudharabah yang memberikan syarat tertentu pada pengelolaan modal yang dilakukan oleh mudharib. Ketiga, mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah adalah jenis akad mudharabah yang digunakan dalam asuransi syariah. Ciri-ciri akad mudharabah. Pertama, mengandalkan kerjasama antara Syahibul Mal dan mudharib. Kedua, pembagian manfaat antara Syahibul Mal dan mudharib berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat bersama. Ketiga, Syahibul Mal menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Keempat, mudharib sebagai pengelola modal tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya. Kelima, keputusan pengelolaan modal diambil oleh mudharib. Bunga bank konvensional. Suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Di dalam industri perbankan, terdapat lima jenis suku bunga, yaitu: pertama, suku bunga tetap fix. Suku bunga tetap atau fix adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu kredit. Kedua, suku bunga mengambang floating. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik, begitupun sebaliknya. Ketiga, suku bunga flat. Suku bunga flat adalah suku bunga yang penghitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Penghitungannya sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya. Keempat, suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Artinya semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Kelima, suku bunga anuitas. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Dalam perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal sangat besar sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Perbedaan bunga dan bagi hasil bunga. Bunga bank konvensional, asumsi selalu untung didasarkan pada jumlah uang pokok pinjaman. Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda. Saat keadaan ekonomi sedang baik, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Pertama, penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. Dua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. Ketiga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Empat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Bagi hasil. Pertama, penentuan besarnya rasio bagi hasil
dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Ketiga, bagi hasil tergantung pada keuntungan. Proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Hubungan nasabah dengan bank konvensional adalah hubungan debitur dan kreditur. Sementara pola hubungan pada bank syariah adalah kemitraan musyarakah dan mudharabah. Sekian penjelasan materi tentang akad bagi hasil bank syariah dan bunga bank konvensional.